Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita ingin ngaji kitab, kita ingin baca kitab. Nama kitabnya Mukhtarul Ahadis. Mukhtar artinya dipilih, Al Ahadis artinya hadis-hadis. Mukhtarul Ahadis, hadis-hadis pilihan. Mukhtarul Ahadis ini disusun oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, di mana di dalam hadisnya dia menyusun kitab ini dengan menggunakan huruf abjad. Jadi kalau misalkan hadis itu diawali dengan huruf hamzah, maka huruf hamzah semua. Ketika hadis ini diawali dengan huruf ba semua. Ini gunanya adalah untuk mempermudah bagi orang yang ingin membaca kitab ini. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Harful hamzati, huruf hamzah. Maksudnya hadis ini diawali dengan huruf hamzah semua. 1. Ati, aku datang, babal jannati, pintu sorga, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fa astaftihu, maka aku minta buka. Maksudnya, besok ketika di hari kiamat, Nabi Muhammad akan mendatangi pintu sorga, lalu Nabi Muhammad minta dibukakan pintu sorga tersebut. Ketika Nabi Muhammad minta dibukakan pintu sorga, fayakulul khazinu, maka berkata al-khazin. Khazin ini adalah penjaga pintu sorga. Apa kata si penjaga pintu sorga? Man anta, siapa kamu? Fa'akulu, maka aku berkata, Muhammadun, saya adalah Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bilang kalau dirinya adalah Muhammad, fayakulu, maka berkata al-khazin, si penjaga pintu sorga. Apa kata si penjaga pintu sorga? Bika, dengan kamu, umirtu, diperintahkan aku, Allah bahwa tidak, aftahah, aku buka, li ahadin, bagi seorang pun kau belaka sebelum kamu. Maksudnya, si penjaga pintu sorga itu bilang begini, aku diperintahkan bahwa aku tidak akan membuka pintu sorga ini sebelum kamu masuk ke dalamnya. Begitulah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad kita adalah Nabi yang sangat mulia. Sampai-sampai sorga itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun sebelum Nabi Muhammad dulu yang lebih masuk. Masya Allah. Rawahu Ahmadu an Anasin. Meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ahmad dari Anas. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dapatnya dari Anas. Selesai hadis nomor 1. Kita simpulkan. Jadi begini hadis nomor 1 tersebut. Besok ketika di hari kiamat, Nabi Muhammad akan mendatangi pintu sorga. Kemudian Nabi Muhammad ngomong begini, bukakan aku pintu. Ketika Nabi Muhammad ngomong demikian, kemudian berkatalah si penjaga pintu surga, emang kamu siapa? Ketika si penjaga pintu surga ngomong kayak gitu, Nabi Muhammad pun menjawab, aku adalah Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bilang kalau dirinya adalah Muhammad, si penjaga pintu surga itu pun langsung menjawab, aku diperintahkan bahwasanya aku nggak boleh buka pintu surga ini sebelum kamulah yang lebih dulu masuk. Masya Allah. Jadi begitu bahagianya kita, begitu beruntungnya kita, begitu bangganya kita. Nabi kita, Nabi terakhir. Walaupun beliau Nabi yang terakhir, tapi beliaulah adalah Nabi yang pertama kali atau yang lebih dulu diperbolehkan untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Selesai hadis nomor 1. Lanjut kita masuk hadis ke nomor 2. Iktil ma'rufah, datangilah kebaikan. Wajatani bil mungkaro, dan jauhilah kemungkaran. Maksudnya kita disuruh untuk melaksanakan kebaikan dan kita disuruh untuk menjauhi kemungkaran. Wangzur, dan analisahlah, mayu'jibu, sesuatu yang mentakjubkan, uzunaka, telinga kamu, ayakula, bahwa berkata laka kepada kamu, al-qaumu, oleh kaum, iza kumta, apabila pergi kamu, min indihim, dari sisi mereka, fa'tihi, maka datangilah, maka kerjakanlah. Maksudnya begini, kita disuruh menganalisa kalau kita ingin melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu baik di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat menceritakan tentang kita hal-hal yang positif.
Kalaulah memang seperti demikian, maka kerjakanlah perbuatan itu. Contoh, kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, kita sering melakukan gotong royong. Dengan perbuatan gotong royong tadi, masyarakat membicarakan kita tentang positif. Si fulan orangnya bagus loh sosialnya, dia suka gotong royong, dia suka bantu-bantu kita. Kalaulah begitu komentar orang-orang yang ada di masyarakat tersebut, faktihi, maka kerjakanlah perbuatan itu terus, jangan kita tinggalkan. Begitu juga sebaliknya. Wangzur, dan analisalah allazi takrahu, yang benci, ayakula, bahwa berkata laka kepada kamu, al qaumu, oleh kaum, iza kunta, apabila pergi kamu, min indihim, dari sisi mereka, fajtanibahu, maka jauhilah. Maksudnya begini, kita disuruh menganalisa kalau kita ingin melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu berdampak negatif di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu menceritakan kita tentang yang negatif, maka jauhilah perbuatan itu. Contoh, kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, kita suka nongkrong malam. Dengan perbuatan nongkrong malam itu, masyarakat pada gunjingin kita, masyarakat pada ceritain kita tentang yang negatif. Si fulan itu orangnya suka nongkrong malam, orangnya suka kayak gini. Kalaulah begitu komentar masyarakat, fajtanibahu, maka jauhilah perbuatan itu. Jangan kita nongkrong-nongkrong malam lagi, karena itu berdampak buruk di tengah-tengah masyarakat. Rawahu al-jama'atu, meriwayatkan akan hadis oleh jamaah. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Demikianlah hadis nomor 2 tersebut. Adapun kesimpulannya, di hadis nomor 2 ini kita disuruh melakukan kebaikan, kita disuruh untuk menjauhi kemungkaran. Kalau kita ingin melakukan suatu perbuatan, maka analisalah. Kalau perbuatan itu baik, kerjakan perbuatan itu. Tapi kalau misalkan perbuatan itu tidak baik, berdampak buruk, komentar masyarakat tidak baik, maka jauhilah perbuatan itu. Mudah-mudahan dengan hadis nomor 1 dan nomor 2 ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, sehingga di hari kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk pertemuan ke depan kita akan lanjut ke hadis nomor 3 dan seterusnya. Sekian, terima kasih.